Setiap hari pria itu merobek kulit kepalanya. Bersihkan dengan hati-hati semua bakteri yang tumbuh di dalamnya. Menemukan di kepala udah muncul lagi. Dia dengan cepat meremasnya dengan tangannya. Kemudian lukanya dengan cepat berubah menjadi hitam. Lalu perlahan tumbuh beberapa kabel baja. Pria itu segera menunjukkan senyuman aneh. Segera gores semua kantong nanah yang tersisa. Dengan sangat cepat kepalanya diwarnai merah. Mengikuti jeritan penderitaan. Telur ayam tersebut langsung berubah. Dia segera membersihkan darah dari kepalanya. Keringkan rambut lagi. Kemudian dia mengambil selfie dengan kepala penuh rambut. Tanpa diduga, matanya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Kali ini dia mengangkat kelopak matanya untuk melihat. Saat pria itu sedang melakukan selfie, rasa sakit tiba-tiba muncul di matanya. Dia membuka kelopak matanya untuk melihat. Rambut tiba-tiba tumbuh di matanya. Mengancamnya, dia segera menggunakan tangannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi tidak berhasil, dia dengan cepat menjadi orang yang berbulu. 1 detik kemudian, pengering rambut terbakar akibat korsleting. Rambut di tanah tiba-tiba terbakar. Dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi sedetik kemudian, dia mati karena lautan api. Kemudian muncul cerita lain. Hari itu Mei baru saja selesai menjalani transplantasi rambut. Teman dekat terus memuji betapa cantiknya aku. Dia juga merasa sangat puas sebelum wanita tua itu memberikan instruksinya. Air adalah musuh dari jenis rambut ini. Mei tidak memperhatikan dan dengan percaya diri kembali ke perusahaan. Lihatlah mata mereka yang terkejut. Dia tidak bisa mengendalikan diri dan memikirkan kejadian tragis di hari sebelumnya. Rambut Mei keriting alami. Namun perusahaan sangat memperhatikan citra. Jadi begitu saja, gadis itu kedinginan selama 5 tahun. Bukan hanya karirnya yang kurang berjalan baik, bahkan pacarnya John pun tidak asing dengan rambut keritingnya. Mereka langsung memilih untuk putus, tapi hal itu sudah berlalu. Kemampuan bagus ditambah rambut indah. Mei dengan cepat menampilkan penampilannya sendiri. Namun pemandangan indah itu tidak bertahan lama. Hari itu dia secara tidak sengaja melukai jarinya. Sedetik kemudian, tiba-tiba rambut itu masuk ke dalam luka dan menghisap darah. Mei sangat takut hingga dia membeku. Hanya bisa menghibur diri sendiri bahwa ini hanyalah ilusi. Hasil pada malam hari sebelum tidur. Pemilik rumah datang untuk minum dan ingin meminjam alkohol untuk melakukan hal buruk. Mei tidak berani bertindak gegabah, jadi dia hanya berpura-pura bekerja sama dengannya. Dia diam-diam mengambil pisau kecil sebagai tindakan pencegahan. Namun pemilik rumah semakin mendekat. Sedetik kemudian, dia diusir dengan pisau Mei. Saat ini matanya berwarna coklat keemasan. Lalu rambut itu langsung masuk ke luka pria itu. Ketika Mei terbangun, dia menemukan bahwa pemilik rumah telah menjadi mayat kering. Gadis itu sangat ketakutan. Hanya bisa melempar pemilik rumah ke bawah. Di hari kedua, semua orang berkumpul untuk berdiskusi. Setelah rambut membunuh pemilik rumah, polisi langsung mengepung lokasi kejadian. Namun polisi juga tercengang dan tidak memahami penyebab kematiannya. Namun di bawah omelan tetangga sekitar, cerita ini berakhir seperti itu. Namun hanya di hati Mei yang terlihat jelas bahwa semuanya adalah berkat rambutnya. Setelah kembali ke rumah, gadis itu segera mencari dokumen. Dia segera menemukan dokumen tersebut dan ternyata rambut tersebut telah dikutuk oleh penyihir. Jiwa mereka tidur nyenyak di rambut mereka. Hanya darah segar yang mampu memanggil mereka untuk bangkit. Ketika kekuatan yang cukup terkumpul, ia akan mengambil alih tubuh Inang sepenuhnya. Saat ini, Mei benar-benar panik dan segera pergi ke penata rambut untuk menghilangkannya. Namun saat penata rambut hendak mengambil tindakan, rambut itu tiba-tiba hidup kembali, sekaligus membunuh orang lain. Saat Mei bangun lagi, orang-orang itu sudah menjadi mayat. Gadis itu sangat tertekan dan harus kembali ke perusahaan untuk mencari bantuan. Tapi dengan sangat cepat pemimpin itu menemukannya. Ternyata keduanya bekerja di salon rambut yang sama. Akan disiksa sampai gila sekarang. Bos mengambil gunting dan ingin menurunkannya. Mei sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari saat dia mencari bantuan dari rekan-rekannya. Sedetik kemudian, orang lain ditarik ke dalam ruangan dengan rambutnya. Bos telah sepenuhnya menjadi hitam. Mei segera bersembunyi di kamar. Menemukan bahwa tempat ini penuh dengan segala jenis monster. Belum menunggu dia bereaksi, sang induk semang sudah mengusirnya dengan ganas.
Maka sedetik kemudian, rambut kedua orang itu beradu. Tapi Mei mau kalah. Dia segera mengambil sepatunya dan memukul bosnya. Kemudian dengan cepat mengambil kesempatan untuk bersembunyi di ruang radio. Dalam kepanikan, Mei menemukan pistol. Tetapi ketika dia hendak menembak bosnya, dia menemukan bahwa itu hanyalah korek api. Melihat dia akan menyerah, dia tiba-tiba teringat kata-kata penata rambut. Air adalah musuh Wig jenis ini. Mei segera mendapat ide. Gunakan langsung korek api untuk mengaktifkan selang pemadam kebakaran. Sedetik kemudian, rambutnya kehilangan kekuatannya. Mei dengan cepat mengambil kesempatan itu untuk memotongnya untuk lolos rambut jahat itu. Tapi bos udah mati. Begitu saja, Mei memulihkan kehidupannya yang damai.